Waktu itu sekitar jam 9 malam. Aku sedang mengendarai motor sendirian menuju rumah. Setelah menyelesaikan urusanku di salah satu tempat di Jakarta. Waktu itu padahal belum terlalu malam. Karena jalan yang kulewati masih ramai. Lampu-lampu kendaraan masih berseliweran. Suara mesin motor dan mobil masih terdengar hampir setiap detik. Aku sebenarnya sudah cukup sering melewati jalan tersebut. Bahkan bisa dibilang aku sudah hafal dengan suasananya. Namun ada satu bagian jalan yang selalu membuatku sedikit tidak nyaman. Tempat itu sudah cukup terkenal di kalangan orang-orang sekitar. Bukan karena tempat wisata atau sesuatu yang menarik, melainkan karena beberapa kejadian seperti kecelakaan pernah terjadi di sana. Orang-orang yang tinggal di sekitar sana pasti tahu tempat yang kumaksud. Tempat ini masih di Jakarta pokoknya. Pernah ada satu kecelakaan yang paling sering dibicarakan waktu itu. Katanya beberapa tahun sebelum kejadian yang kualami, pernah terjadi kecelakaan yang cukup parah di lokasi tersebut. Waktu itu seorang pengendara meninggal dunia di tempat karena kecelakaan yang dialaminya. Aku tidak tahu pasti detailnya. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Bagiku, kecelakaan adalah ya kecelakaan. Kalau ada orang yang meninggal di tempat kecelakaan, bukan berarti tempat tersebut otomatis menjadi angker. Setidaknya itu yang kupikirkan sebelum malam itu. Sekitar pukul 9 kurang sedikit, aku mulai mendekati lokasi tersebut. Jalanan masih cukup ramai waktu itu. Ada beberapa motor di depanku dan beberapa mobil dari arah yang berlawanan. Saat itu, aku melaju dengan kecepatan biasa. Tidak terlalu cepat karena malam itu jalanan agak licin. Karena sebelum aku pulang, hujan turun. Ketika sampai di bagian jalan yang terkenal sebagai lokasi kecelakaan itu, kemudian aku memperlambat motorku. Di sisi jalan terdapat beberapa pohon dan bangunan yang jaraknya tidak terlalu dekat dengan jalan. Lampu penerangan ada, tetapi beberapa bagian terasa lebih gelap dibandingkan bagian jalan lainnya. Aku kembali memperhatikan jalan di depan. Saat itulah aku melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan dengan posisi membelakangiku. Kalau enggak salah lihat, dia mengenakan pakaian seperti orang yang baru pulang bepergian. Atasannya berwarna gelap dan celananya juga gelap. Saat itu aku tidak merasa aneh. Kupikir mungkin dia sedang menunggu kendaraan atau menunggu seseorang menjemput. Namun saat aku melewatinya beberapa meter, tiba-tiba muncul perasaan aneh. Aku merasa seperti baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tanpa sadar aku melihat kaca spion dan laki-laki itu masih berdiri di tempat yang sama. Kenapa tadi aku merinding ya? Gumamku saat itu. Tapi aku tidak berhenti dan aku terus mengegas motorku. Beberapa puluh meter kemudian, aku mencoba kembali melihat kaca spion. Dan disitulah aku mulai merasa merinding. Karena aku tidak lagi melihat sosok laki-laki tadi. Lalu aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sudah menyeberang pas aku lewat tadi. Dan aku tidak memperhatikannya. Atau mungkin dia masuk ke sebuah gang yang tidak kulihat. Karena semua bisa terjadi. Hehehe. Dan aku pun melanjutkan perjalananku. Namun anehnya, baru sekitar 1 menit kemudian, aku melihat sosok laki-laki itu lagi. Kali ini dia berdiri di sisi jalan yang berbeda.
Aku bingung saat itu. Sorry guys. Sorry guys. Oke, lanjut ya. Aku bingung saat itu. Aku bahkan sempat mengurangi kecepatan laju motorku. Bagaimana mungkin dia bisa berada di depanku? Pikirku waktu itu. Padahal aku baru saja melewatinya. Jaraknya pun tidak mungkin ditempuh dengan berjalan kaki secepat itu. Pokoknya sosok itu seperti pindah tempat dengan cara kayak di film-film itu loh. Cepat sekali. Namun aku mencoba tidak memikirkannya. Karena mungkin aku saja yang tidak terlalu fokus. Lalu aku melewatinya sekali lagi. Namun ketika sejajar dengannya, aku sempat melirik. Aku melihat wajahnya pucat dan pandangannya agak ke bawah dan lurus. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepala sedikit. Lalu aku kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini lebih cepat, namun tidak sampai ngebut. Dalam hatiku, aku ingin segera keluar semua ini. Aku ingin segera keluar dari semua ini. Pokoknya cepat-cepat menjauh dari tempat ini. Anehnya, setelah beberapa puluh meter dari tempat itu, yang kurasa suasana jalan mendadak terasa jauh lebih sepi. Padahal sebelumnya masih banyak kendaraan. Lalu aku melihat spion lagi dan tidak ada siapa-siapa. Saat itu aku mulai merasa lega. Aku berpikir mungkin tadi aku hanya salah lihat saja. Mungkin juga orang itu memang berjalan ke arah yang sama dan kebetulan aku melihatnya lagi. Aku mencoba menenangkan diri. Namun beberapa menit kemudian aku sampai di sebuah lampu merah dan berhenti. Saat sedang menunggu lampu berubah hijau, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. "Mas!" Suaranya pelan. Aku refleks langsung menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya beberapa motor yang berhenti di belakangku. Aku pikir mungkin ada orang yang memanggil pengendara lain. Lampu pun berubah hijau dan aku kembali melanjutkan perjalananku. Mungkin karena masih penasaran, suara tadi masih terngiang di kepalaku. Aku tidak tahu kenapa, tetapi suara itu terasa sangat dekat. Seperti seseorang berbicara tepat di belakang telingaku. Aku terus melaju sampai akhirnya tiba di sebuah minimarket yang masih buka. Aku memutuskan berhenti sebentar, lalu aku turun dari motor dan masuk membeli minuman. Di dalam minimarket, suasananya terlihat normal. Ada beberapa orang yang sedang berbelanja. Setelah aku keluar dari minimarket, lalu aku duduk sebentar di motor sambil minum. Aku mencoba mengingat kejadian tadi. Aku bahkan sempat tertawa kecil sendiri. Kayaknya aku kecapean deh, gumamku. Setelah beberapa menit, aku kembali untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat hendak menyalakan motor, aku melihat sesuatu di spion. Aku melihat ada seseorang laki-laki yang berdiri cukup jauh di belakangku. Orang itu memakai pakaian gelap dan kepala sedikit menunduk. Saat itu aku teringat, orang itu yang tadi kulihat di tempat yang biasa terjadi kecelakaan. Jantungku langsung berdebar, dan saat aku melihat ke belakang, sosok orang itu sudah nggak ada. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyalakan motor dan langsung pergi. Kali ini aku tidak peduli dengan rasa penasaran lagi. Pokoknya aku hanya ingin pulang saat itu. Namun perjalanan berikutnya terasa panjang. Aku beberapa kali melihat spion tetapi tidak menemukan apapun. Hanya ada beberapa motor di belakangku dan sampai akhirnya aku tiba di jalan yang lebih ramai. Dan lagi ketika berhenti di lampu merah berikutnya,
aku kembali mendengar suara yang sama. Mas, suaranya sama, lirih seperti yang tadi. Karena aku sudah mengalami kejadian hal sama, aku pun hanya diam dan tidak menoleh ke belakang lagi. Namun suara itu terdengar lagi. Suara yang sama, suaranya pelan dengan nada yang sama. 3 kali ya guys, berarti guys. Kali ini aku tidak berani mencari sumber suara tersebut. Sialnya lagi, lampu merah itu terasa lama sekali. Begitu lampu hijau, aku langsung jalan tancap gas. Dan aku sampai di rumah sekitar pukul 10 malam lewat sedikit, hampir jam setengah 11. Begitu masuk rumah, aku langsung memarkirkan motor dan masuk. Saat itu ibuku yang masih berada di ruang depan sempat bertanya, "Kok lama? Tumben?" Lalu aku menjawab singkat, "Iya, tadi jalanan agak macet." Aku tidak menceritakan apa yang kualami tadi. Setelah bersih-bersih dan istirahat sebentar, lalu aku pun tidur. Namun sekitar tengah malam, aku terbangun. Aku mendengar suara motor dari luar rumah. Kupikir mungkin tetangga yang baru saja pulang. Aku pun melanjutkan tidurku lagi. Beberapa saat kemudian sebelum aku terlelap, aku mendengar suara seperti seseorang yang berjalan melewati depan rumah. Lalu aku membuka mata dan kemudian terdengar lagi suara lirih. Mas, gitu guys. Suara yang sama ketika aku berhenti di lampu merah tadi. Aku langsung terdiam karena suaranya persis seperti suara yang kudengar di jalan. Yang kulakukan, aku hanya diam sambil menunggu suara tersebut hilang. Dan beberapa detik kemudian, akhirnya suara itu hilang. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya kepada temanku yang memang sering mendengar cerita tentang lokasi tersebut. Awalnya dia tertawa, tapi setelah mendengar bagian tentang laki-laki yang kulihat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu dia bertanya, "Pakaiannya gimana?" Aku menjelaskan sebisaku. Temanku kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Menurut cerita yang pernah dia dengar, orang yang meninggal dalam kecelakaan di tempat tersebut memang seorang laki-laki. Dan berdasarkan cerita warga, malam ketika kecelakaan itu terjadi, orang tersebut masih sempat terlihat berdiri di pinggir jalan sebelum kecelakaan terjadi. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Aku juga tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Sampai sekarang, aku masih sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya laki-laki yang kulihat malam itu? Aku tidak pernah menemukan jawabannya. Tetapi ada satu hal yang masih kuingat sampai sekarang. Saat pertama kali melewati tempat itu, sebelum melihat sosok tersebut, aku sempat merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri memperhatikanku dari pinggir jalan. Mungkin memang hanya perasaanku saja, dan mungkin juga waktu itu aku sedang kelelahan. Walaupun kejadian ini sudah lama, sudah bertahun-tahun lalu, terkadang aku masih ingat kejadian itu saat melintasi jalan tersebut.